Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah sahabat Facebook, ini sudah berlalu beberapa minggu setelah Lebaran ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, sehat dan semangat menjalin silaturahim dengan keluarga ya. Apalagi seperti kita yang di perantauan, Lebaran memang momen yang sangat penting ya untuk bisa bersilaturahim ya, bertemu dengan sanak saudara di kampung. Alhamdulillah. Terkait video yang kami buat kemarin, yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami bicara semata-mata bukan atas dasar pengalaman pribadi ya, tidak. Tetapi tetap ada di situ pengalaman pribadi kami. Cuma 4 tahun terakhir ini kami tidak lagi tinggal di masjid. Dulu waktu kuliah 2012 memang kami tinggal di masjid. Seperti garin, kami sudah pernah jadi garin. Kemudian jadi imam, penceramah dan guru Quran. Alhamdulillah kalau ngajar Quran sampai sekarang masih ngajar. Artinya itu sebenarnya lebih banyak, sebenarnya ya porsinya. Dalam konteks video yang kemarin itu sebenarnya kami lebih banyak bicara tentang keluhan adik-adik ya. Adik-adik atau teman-teman ya. Adik-adik maksudnya berarti yang di bawah kami ya, yang mereka sebagai garin juga biasanya merangkap sebagai imam gitu. Ada satu-satu hanya kebanyakan jadi garin, tapi ada satu-satu yang jadi imam karena ada ditunjuk oleh pengurus khusus untuk kebersihan, tapi persentasenya biasanya sedikit. Kemudian ada juga yang seumuran dengan kami, maksudnya sudah berkeluarga. Kami juga sempat dulu berkeluarga selama 2,5 tahun lebih lah, kurang lebih. Setelah kami berkeluarga, kami tinggal di masjid dengan akad lah atau kontrak dengan pengurus itu sebagai imam gitu. Artinya kebersihan memang sudah ada. Artinya sampai sekarang kami masih terbuka untuk diskusi tentang hal tersebut. Kalau kami mengatakan kezaliman, kami mengatakan itu kezaliman ya. Tapi bukan berarti kezaliman semua pengurus, mesti tidak ya. Kami katakan oknum pengurus. Itu terjadi. Dan itu terjadi pada diri kami pribadi, dan juga terjadi kepada banyak teman-teman dan adik-adik kami sampai sekarang. Dan yang terakhir itu kemarin kebetulan masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat dengan adik kemarin itu, sehingga momennya sangat tepat sekali untuk kami bicarakan ini. Dan kami sebenarnya sudah lama untuk membuat konten ini. Mungkin itu momen yang sangat tepat ya, yang mana beliau cerita, tapi poin-poinnya kami belum mau cerita ya. Nanti poin-poin real di lapangan, bagaimana bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan oleh oknum pengurusnya. Kami katakan oknum pengurus masjid kepada garin ataupun kepada imam. Seperti itu. Tentu kami sudah memiliki definisi tentang kezaliman ya. Apa definisi kezaliman? Tentu kami sudah paham tentang itu. Kemudian sehingga dengan definisi itu, dengan barometer definisi kezaliman itu, nanti dilihat bagaimana kejadian di lapangan yang dirasakan oleh adik-adik ataupun teman-teman sekalian. Jadi seperti jadi tidak semata-mata itu kepentingan pribadi kami, tidak, jangan salah sangka. Teman-teman Facebook ya. Tapi yang satu hal yang ingin kami tegaskan supaya memperuncing ya. Kami tidak menghukumi semua pengurus masjid. Tidak. Tetap kami katakan oknum walaupun sangat banyak. Kenapa kami katakan banyak? Karena pengalaman kami di pergarinan dan di perimaman ini bisa dikatakan sangat lama gitu. Sehingga dengan pengalaman itu kami merasa sudah memiliki kelayakan untuk bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, yang datang itu bukan sedikit tapi banyak. Karena kita juga terhubung di satu forum, yang mana forum itu forum
Garin Sekota Padang gitu. Dan kebetulan memang banyak kenalan kita di situ, banyak kita bisa komunikasi. Dan kebanyakan curhatnya itu yaitu Garin ini baik ke jamaah, tetapi yang bermasalah itu biasanya ke oknum pengurus. Kenapa kami katakan pengurus? Kok oknum pengurus? Karena pengurus itu kan di situ ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan ada seksi-seksinya kan gitu. Jadi mereka biasanya bermasalah bukan ke semua pengurus, tidak, tetapi ke oknum pengurus saja. Bisa saja dia hanya bermasalah kedua pengurus saja, atau ketiga, atau hanya ke satu saja itu. Jadi itu perlu juga kita pilah dan pilih ya. Jadi tidak semua pengurus oknum dan tidak semua masjid. Tapi berdasarkan penilaian kami pribadi memang banyak permasalahan seperti ini. Permasalahannya gitu-gitu saja, baik dia ke jamaah, bermasalah ke oknum pengurus. Kemudian kenapa kami mengangkat permasalahan ini? Apakah tidak ada permasalahan lain yang perlu diangkat? Ya tentu kami tidak mau mengangkat sebuah permasalahan yang kami tidak memiliki kapasitas di dalamnya. Bukan tidak mau, kami takut nanti mudaratnya lebih banyak, kami takut nanti menyampaikan informasinya lebih keliru gitu kan. Adapun dunia pergarinan dan perapaan ini kami rasa kami sudah sangat layak, karena kami bukan hanya mendengarkan cerita kami, tapi kami terlibat di dalamnya cukup lama. Kemudian permasalahan ini bukan permasalahan sekarang, artinya tidak ada solusi. Sampai sekarang tidak ada solusi. Kami menganalisis kenapa tidak ada solusi, karena tidak ada yang mau bicara gitu. Ya adik-adik itu tidak mungkin mau mereka bicara, karena mereka sekarang masih posisi sedang Garin aktif, pasti dipermasalahkan nanti. Jadi tidak ada. Jadi ini sudah sangat terlambat sebenarnya. Sehingga kami menganggap memang sedikit orang yang mau membicarakan ini. Ya udah, kami ambil bagian saja, kami ambil resiko. Dengan harapan apa? Dengan harapan kezaliman yang kita sebutkan tadi, setidaknya video ini sampai kepada oknum pengurus tersebut, sehingga menjadi pertimbangan dan ada perubahan seperti itu. Tentu kami dengan ini kami sudah siap dengan resikonya gitu. Resikonya, dan juga kami terbuka sangat luas untuk diskusi tentang hal ini. Kami menganggap tidak banyak orang yang berani bicara kira-kira, apalagi adik-adik kita masih aktif. Mereka tidak akan mau bicara karena mereka cari aman, dalam artian pasti nanti dipermasalahkan. Adapun kami, alhamdulillah kami sekarang tidak terikat dengan hal itu. Jadi kami merasa terpanggil untuk bicara, untuk mengambil bagian. Karena Rasulullah mengatakan, ketika kita melihat kezaliman, posisi kita sebagai orang yang beriman atau orang muslim, maka kita harus ada upaya untuk ambil bagian di dalamnya. Tidak boleh kita diam-diam saja, tidak boleh. Kalau kita cuek-cuek itu, maka Islam ini tidak akan berkembang. Dan bahkan kalau andaikan Rasulullah dan para sahabat cuek gitu, tidak peduli dengan urusan orang lain, maka mungkin kita dan nenek moyang kita tidak Islam, tidak sampai Islam ke Nusantara gitu. Jadi kita harus ambil bagian, karena itu perintah dari Al-Quran. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ingin kami sampaikan adalah ada satu peristiwa, yang mana peristiwa ini sangat menyakitkan ya. Kita sebagai manusia lah ya, sangat menyakitkan gitu. Yang mana ini semacam senjata bagi oknum pengurus tadi untuk menyingkirkan Garin ataupun imam yang mereka tidak suka gitu. Apa mereka bilang? Mereka akan bilang gini kepada Garin ataupun imam tersebut ya. Biasanya selesai sholat ditunggu dulu, pergi jamaah semua. Sudah selesai sholat, berzikir, doa, ditunggu jamaah pergi semua, sehingga yang tinggal di masjid itu hanya mereka saja, mereka yang sepaham. Nah, biasanya mereka ini bisa 2 ataupun bertiga orang gitu kan. Bisa saja dia ketua masjid, bendahara, atau sekretaris, atau bisa saja yang lain. Pokoknya mereka kondisikan supaya suasana di masjid itu orang tidak ada, jamaah tidak ada yang dengar. Kemudian dipanggillah adik kita yang Garin ataupun yang imam. Apa mereka katakan? Mereka akan bilang seperti ini. Hei fulan, berdasarkan keputusan rapat ataupun musyawarah pengurus masjid, jamaah dan masyarakat,
Ini nih bahaya ini. Maka Anda diberhentikan sebagai garin atau Anda diberhentikan sebagai imam sampai tanggal sekian. Jadi silahkan cari masjid. Ini bahayanya. Jadi yang garin, katakanlah yang garin itu kan umurnya masih relatif kurang matang. Dalam artian dia masih bisa dikatakan masih remaja ya. Tentu diperlakukan seperti itu, otak itu tidak terlalu berjalan. Yang dominan itu perasaan gitu kan. Maka sebagian garin-garin yang masih junior, dia langsung terbawa perasaan, langsung pergi pada waktu itu. Sehingga jamaah yang tidak tahu, pun yang tidak tahu menganggap justru ada ini kurang ajar gitu. Kurang ajar dalam artian apa? Pai nampak muko, tibo nampak muko, pai nampak pungguang. Itu kira-kira. Maksudnya bagaimana? Dia datang itu baik-baik, hendaknya perginya juga baik-baik. Itu dalilnya. Itu bagi jamaah ataupun pengurus yang tidak tahu. Jadi mereka menganggap garin yang seperti ini kurang ajar. Kenapa? Karena pergi tanpa permisi. Padahal mereka tidak tahu bagaimana skenario yang sudah dibikin oleh oknum yang sebenarnya menurut kami yang lebih kurang ajar ini. Mereka buat seperti itu. Dan ketika ada jamaah yang bicara, mereka memilih diam, mereka tidak mau komentar karena memang itu tujuan mereka. Dan ini fakta. Dan ini pernah terjadi pada diri kami beberapa kali dan sering terjadi kepada adik-adik kami. Ini kan luar biasa fitnahnya. Padahal mereka tidak ada rapat, mereka tidak ada musyawarah, mereka tidak ada musyawarah dengan jamaah ataupun dengan masyarakat. Tidak ada. Hanya kesepakatan mereka saja karena mereka tidak setuju lagi dengan garin ini. Padahal garin ini disenangi oleh jamaah, disenangi oleh pengurus yang lainnya, disenangi oleh masyarakat. Hanya karena mereka tidak suka, mereka buat skenario. Mereka panggil, kemudian seperti kata-kata yang kami sebutkan. Ini kan luar biasa. Ini kejahatan yang luar biasa dilakukan di rumah Allah yang sangat mulia. Dan menurut kami ini kezaliman yang harus dihentikan. Kami sempat kena baperan ya gitu. Bilang seperti itu kan tentu kita baperan. Kita mikirnya ya udahlah kita. Padahal kita salah. Seharusnya kita jangan percaya dulu karena belum tentu itu betul-betul hasil musyawarah. Bisa saja itu adalah hasil kesepakatan 3 orang ini saja. Dan itu pernah terjadi. Kami tidak sebutlah mestinya ya. Kami tidak sebut mestinya, kami ceritakan saja ya. Posisi kami di situ sebagai imam. Kami diseleksi. Kami, mohon maaf, kami bukan ngemis-ngemis. Kami tidak ngemis-ngemis supaya diterima enggak. Tapi karena ada pengumuman, dibutuhkan imam dengan kriteria seperti ini, tapi harus tes, kami dites imam, kami dites ceramah. Banyak yang tes. Alhamdulillah kami dipilih ya, 2 dipilih dan kami ditunjuk sebagai imam. Baru yang satu lagi ada itu karena mungkin dia mahasiswa ya, ditunjuk sebagai garin lah seperti itu. Artinya kami tidak mengemis, kami itu diseleksi. Anda akan dikatakan pun kami tidak terima, apa boleh buat, kami tidak akan berontak gitu kan. Tapi kalau kita diterima bukan atas dasar diterima karena pribadi, tapi diterima dari hasil musyawarah, seharusnya untuk memberhentikan kami itu tidak bisa dipecat secara pribadi, tetapi harus juga dilibatkan musyawarah. Kami sempat terkena fitnah yang sangat keji ini. Kami dipanggil, kemudian atas dasar ini bahaya yang sangat menyakitkan sekali karena posisi kami di situ, kami sebagai imam, kami juga mengajar jamaah, mengaji, kami jaga marwah kami sebagai imam, kami jaga marwah kami sebagai guru ngaji, kami punya istri, kami punya anak, dan pada waktu itu istri kami baru melahirkan. Coba bayangkan betapa sensitifnya kita seorang ayah gitu. Tapi kesalahan kami itu, kami langsung terima mentah-mentah perkataan ini, oknum-oknum yang menurut kami ini sangat luar biasa, ini kejahatannya, ini kezalimannya ini. Padahal itu tidak hasil dari musyawarah. Itu hanya hasil daripada hasil daripada kesepakatan oknum-oknum ini saja. Pertama kami diminta dulu mengajar hanya karena menurut mereka salah, tapi belum tentu salah. Kami berani untuk disidang dan dipertanggungjawabkan bagaimana metode kami mengajar anak-anak.
Selesai sholat itu belum lagi sempat istighfar, belum sempat berzikir, ada orang yang mengatakan, Ustaz, mulai sekarang kamu tidak lagi mengajar, katanya. Dan keputusan itu katanya hasil dari musyawarah, padahal tidak. Kenapa saya tahu padahal tidak? Yang pertama, jamaah yang tahu saya tidak mengajar lagi heboh, dan bukan sedikit tapi banyak. Lantas jamaah mana yang mereka maksud? Bahkan pengurus yang mengetahui saya tidak mengajar lagi, mereka kaget. Lantas pengurus yang mana yang mereka maksud? Dan yang paling parah lagi, orang tua yang alhamdulillah yang mereka senang dengan metode pendekatan kita, mereka bingung kenapa Ustaz Ahmad diberhentikan. Pertanyaan saya, orang tua yang mana, orang tua murid yang mana yang mereka ajak untuk bermusyawarah? Tapi karena mungkin itu kami masih terbawa perasaan, kami lepas saja, kami tidak mengajar. Kejadian yang sama terjadi lagi ketika kami dipanggil oleh oknum pengurus, kami sebut oknum saya, dipanggil kami, katanya musyawarah, tetapi yang diundang hanya mereka saja yang sepakat. Jamaah yang pro dengan kita, jamaah itu kan banyak murid-murid kita tidak ada diundang, masyarakat tidak ada diundang, tidak seperti dulu ketika kita hendak diterima ya, banyak yang hadir gitu kan, banyak musyawarah. Ini hanya mereka saja. Apa mereka katakan? Seperti tadi, berdasarkan hasil kesepakatan pengurus, jamaah dan masyarakat, Ustadz berhenti jadi imam. Jadi kami berikan kesempatan sampai tanggal sekian. Karena kami tidak percaya lagi, karena kami dekat juga ke pengurus, kami dekat juga ke jamaah, kami rekam supaya nanti jadi bukti. Karena sebab kalau ngomong-ngomong saja bisa saja mereka mengatakan, oh tidak ada saya bilang gitu. Tapi kalau kita rekam bagaimana? Ketika kami rekam itu, yang mereka menggebu-gebu tadi tidak bicaranya direm lagi. Mereka tidak lagi mau bicara panjang lebar. Kenapa? Karena kami sudah rekam. Kami akan rekam dan ini nanti bukti bagi kami untuk sidang sebetulnya. Andaikan pun kami mau diberhentikan, berhentikan dengan hormat, berhentikan dengan baik. Maksudnya bagaimana? Jangan kami diponis bersalah tanpa disidang. Karena itu kezaliman yang sangat besar. Sebut saja poin-poin kesalahan kami itu. Apa kesalahan kami? Pertanyaannya, apakah kesalahan itu sudah diklarifikasi kepada kami atau tidak? Kesalahan itu betul-betul salah enggak? Atau hanya menurut oknum ini saja? Salah, makanya perlu disidang. Maka kezaliman yang sangat besar adalah memponis seseorang bersalah tanpa disidang. Dan itu yang kami rasakan. Jadi memang luar biasa pada waktu itu. Kata-kata yang berdasarkan hasil musyawarah pengurus, jamaah dan masyarakat. Ini yang dipakai oleh oknum-oknum pengurus yang menurut kami oknum pengurus yang sangat zalim. Dan ternyata jurus yang sama digunakan terhadap orang yang berbeda dan juga terjadi di tempat-tempat yang berbeda. Menurut kami ini tidak baik. Ini harus harus dihentikan. Ini kezaliman yang sangat besar menurut kami. Kezaliman yang sangat besar yang tidak boleh berlarut-larut. Harus dihentikan hal-hal yang seperti ini. Makanya kami sangat semangat untuk menyampaikan ini, sebab kami pernah merasakan itu. Bahkan kami sempat menangis di depan istri, di depan anak. Kenapa? Karena itu tadi, kita diponis bersalah tanpa disidang. Tapi ketika hendak diadakan rapat, banyak masyarakat yang datang, lebih dari 100 masyarakat yang datang. Bisa dikatakan demo lah gitu. Oknum yang tadi itu tidak mau rapat, tidak mau didudukkan perkaranya, tidak mau dibahas satu-satu tuduhan fitnah yang disampaikan kepada kami. Salah satu fitnah yang disampaikan kepada kami adalah, sudah jelas-jelas kami yang diberhentikan dulu waktu mengajar, kami yang diberhentikan ketika sholat subuh. Kemudian kami berhenti mengajar, kami mengajar di tempat lain. Sudah jalan setahun, beredarlah fitnah dibuat oleh oknum ini bahwasanya kami tidak mau mengajar. Itu yang seharusnya kami mau dudukkan. Tapi orang itu tidak mau. Bahkan mereka tidak mau lagi, hampir setahun tidak mau mereka sholat di masjid itu. Itu fitnah yang sampai sekarang masih berbekas di dalam hati. Dikatakan kami tidak mau mengajar, padahal jelas-jelas mereka yang memberhentikan kita mengajar gitu. Ya tentu kalau kita diberhentikan, kami sempat tidak mengajar selama 2 bulan. Tapi alhamdulillah
ada rumah Quran yang meminta kami untuk jadi pimpinan rumah Quran yang tidak terlalu jauh dari situ, ya tentu kami terima. Sudah 2 bulan kami tidak mengajar. Setelah kami diberhentikan tanpa disidang, diberhentikan tanpa diminta klarifikasi. Tapi setelah setahun berlalu, rumor yang ditebar, kami tidak tahu nih. Tapi kami memiliki feeling yang kuat, siapa yang menebar cerita ini, bahwasanya kami tidak mau mengajar, kami yang dikatakan tidak mau mengajar. Nah, ini fitnah yang luar biasa yang menurut kami, dan sampai sekarang orangnya tidak ada minta maaf kepada kami. Nah, itu. Jadi kami sangat terbuka untuk diskusi tentang hal seperti ini, dan ini bukan hanya terjadi kepada kami, tetapi terjadi kepada banyak adik-adik dan teman-teman sekalian. Baik, sahabat Facebook. Kemudian yang kami sayangkan, ada juga teman-teman yang memberikan komentar tanpa menonton videonya full. Ini kan luar biasa. Dia berkomentar berdasarkan praduga dia. Ketika kita tanya, ada enggak ditonton videonya full? Tidak ada katanya. Tapi dia berani berkomentar. Bagaimana ini? Bagaimana bisa kita mengomentari sesuatu yang kita tidak tonton videonya? Jadi sahabat Facebook, ustazah lah kami katakan seperti itu. Kalau tidak tonton video ini secara full, lebih baik tidak usah komentar aja lah, gitu ya. Tapi kalau mau komentar, alhamdulillah kami senang bertukar pikiran. Tapi tolong ditonton videonya dan ditonton dengan seksama, dengan baik-baik gitu. Nah, itu saja ya sahabat Facebook. Banyak video tadi itu banyak yang menonton, banyak yang setuju, tapi ada juga 1-2 yang tidak setuju karena dia tidak tonton videonya secara full. Seperti saja. Terima kasih yang sudah mendukung. Mudah-mudahan kita tidaklah bagian dari orang yang menzalimi orang lain, atau kita dihindari oleh Allah dari orang-orang yang menzalimi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.